wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Baca maju tak dulu. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita melanjutkan majlis kita ini. Semoga Allah Taala senantiasa mengaruniakan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita selalu ada kesempatan untuk dapat hadir di majlis-majlis ta'lim yang hanya dengan hadir di majlis ta'lim inilah yang dapat mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah, dan mendekatkan hati kita serta pikiran kita kepada negeri akhirat. Semoga dengan selalu kita hadir dalam majelis dapat menambah pengetahuan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam beribadah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita terhitung sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kajian kita sampai di mufsidat salat, sampai kepada faslun tabtul salatu bi 14 faslatan, tentang pembatal salat, baik salat wajib maupun salat sunat, salat apapun juga. Kalau dia ketemu dengan pembatal ini, maka salat yang dilakukannya otomatis batal. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin yaqul tabdul salatu bi 14 qasatan. Salat dapat batal dengan sebab 14 macam. Bal bi aktsar, bahkan lebih banyak dari 14. Ahaluha bil hadathi. Pertama, salat itu batal kalau dengan hadas. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang mempelajari tentang sah dan batalnya satu ibadah. Jadi tidak membicarakan tentang pahalanya. Jadi kalau ilmu fikih ini ilmu yang membahas sah atau tidak sahnya satu ibadah, soal diterima atau tidak, itu tidak baca melok-melok, itu adalah hak prerogatif Allah. Cuman kita sebagai manusia baca menghukumkan satu ibadah sah atau tidak. Ya. Jadi kalau dia sholat datang hadas dengan jago kentut, baik dia kentut pakai musik atau kentut tidak pakai musik, tetap hukumnya batal. Dia kentut dengan berbunyi atau dengan perasaan,
tapi dia yakin ada sesuatu yang keluar, maka dihukumkan sholatnya batal. Itu langsung baca nato kan batal. Jadi kita tidak, kadang-kadang ada yang ngomong, oh kalau model macam ini tidak dapat pahala, tidak baca. Tidak ada satu manusia yang baca tentukan dia dapat pahala apa tidak. Yang baca konten kita tu cuma Allah. Apa kontenannya 70, apa kontenannya 60, apa kontenannya 20, nak baca. Kalau nak nurut ke kita, tetap kita nak nilai sama dengan kita ulangan. Ini oleh guru kita pertanyaan 10 pertanyaan kita isi no. Di pikiran kita, wah ini hebat, balik duluan. Sampai kita kalau benar habis ujian seminggu ada pengumuman nama-nama yang ada di papan bor, yang ada di papan pengumuman, harap menemui wali kelas masing-masing. Penyimak pengumuman nomor 1 namun sesuai dengan waktu kita ujian tadi nomor 1 kalau nomor 1 belum dipanggil uji wali kelas. Cikgu pikiran kau tu apa lah? Kenapa? Ya Allah, nanti yang benar jauh. Jadi yang cuma baca nilai itu yang tahu. Tidak ada dalam catatan yang baca atau nilai sianu sekian tak ada. Jadi salah sah kalau ada mahasiswa atau kalau model ini tidak boleh pahala baca. Semalas-malas pegawai, semalas-malas karyawan, dia bakal dapat gaji dari Tuhan, tapi tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Tapi tidak mungkin bos itu tidak akan menghargai dia. Pasti ada penghargaan. Kalau bos itu bijaksana, paling tidak karena dia datang, paling tidak begini dan begini. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan membuat baik. Jadi keinginan dia nak berbuat baik sudah dapat nilai. Tambah lagi dia membuat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seseorang yang ada niat nak baik sudah dicatat pahala. Jadi dia punya pahala baik. Bahkan dalam kitab Bahrul Madi itu disebutkan sebuah hadis, Allah Ta'ala nyuruh malaikat untuk mencatat orang yang punya niat baik. Maka Syekh Azhari Idris Al-Marwawi beliau nulis dalam kitab itu, pasanglah niat sebaik-baik niat, karena umur niat itu lebih panjang dari umur tahun. Umur niat itu lebih panjang dari umur yang ada dengan diri kita. Dan pasang niat sebagus-bagusnya. Ya Allah ya Tuhan, seandainya aku kau karuniakan rezeki, pengen ya aku nak muat madrasah ya Allah. Ya Allah, seandainya kau karuniakan aku rezeki, pengen ya Allah aku nak pergi haji, nak pergikan haji ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, keluargaku, kawan-kawan baikku ya Allah. Nak aku pergi haji juga ya Allah. Jangan dengar wong. Kalau didengar wong galak dicapai wong.
Sudahlah. Bergawi ini. Dikaji. Mokok lubang Islam. Hah? Mokok lubang Islam. Tidak, Ustaz Taufik pasang benar. Pasang niat baik-baik. Kadang-kadang rezeki kita tidak mungkin. Kita baca bikin ini musola bocor ini 1 miliar lebih. Ini musola besar. Musola kita ini macam-macam ini. Hampir nak 2 miliar lah. Jual masjid itu bukan. Itu dana kaum muslimin. Tidak masuk dana infrastruktur. Tidak. Nah, hebat dong Islam baca muat majid musola. Dikit demi sedikit. Yang 1.000, yang 10.000 akhirnya tetap. Kenapa orang kafir bisa buat? Karena dia ingin bersatu. Ini kalau malam ini kumpul kan 10.000 sewa. Tanggal 9 ke Papua datang juga kan. Banyak kita unjuk. Kalau kita nak langsung unjuk 5 juta 10 juta dewean belas. Tapi kalau perempuan tidak berat. Tidak susah. Jadi dipasang niat sebaik-baik mungkin. Jadi kalau Allah, ya Allah ajak Allah nilai kita. Mana kita ibadah. Kita ini kan kalau ibadat selalu berpikir pahala. Jadi seolah-olah kita yang menentukan Allah, engkau harus tunjuk aku pahala. Padahal tidak. Satu ibadah yang kita buat itu adalah bukti pengabdian. Bukti pengabdian seorang hamba kepada Tuhan. Allah Ta'ala nyuruh kita sholat sehari semalam di waktu. Kita konsekuen dengan waktu yang telah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di situ Allah Ta'ala nengok kekonsekuenan kita sebagai hamba. Tidak perlu kita nak dapat pahala, nak dapat pahala urusan Allah. Nak menunjuk kita pahala nak tidak urusan dia. Kita nak diapa kerja oleh Allah kan tak Allah. Okay? Jadi ibadah itu bukti pengabdian kita kepada Allah. Dan tempat kita berbicara kepada Allah, dan tempat kita penyelesaian satu perkara problem di salat. Rasulullah kalau ada masalah langsung berwudu, salat. Beliau ada masalah, salat. Jadi salat itu menenangkan pikiran. Tapi ingat, salat itu bukan untuk merebut satu pahala, tapi bukti pengabdian seorang hamba kepada Tuhan. Datangnya hadas dalam sholat itu baca ngomong batal. Kita punya kawan kita membek wudu salah, kita tidak sah sholat. Kenapa? Tadi kau membek wudu, cuci tangan tidak sampai di sikut. Tak sah. Baca kita ngomong. Jadi kalau kita paham bab fikih, kita baca ngomong yang sah dan tidak sah. Waktu dia sholat, anggota sujudnya yang 7 tidak sempurna, itu kata tidak sah sujud kau, tidak sah sholat kau. Tapi untuk kau tidak dapat pahala kalau pada acara, tidak ada. Tidak bisa seseorang menentukan pahala atau tidak pahala, hanya kuasa Allah Ta'ala bil hadath. Amas salisu fala yaqulu salatu illa hadatsahul ghair daim.
Adapun bagi wong yang besek, maka tidak batal salatnya kecuali bagi hadas yang langgeng. Bi khilafid da'im fa innahu la yubtiluha. Berbeda dengan yang langgeng. Jadi kalau wong itu punya penyakit besek, silsil baul yang galak kencing netes, ini masih muda kalau ini belum kena penyakit itu, tapi lah banyak yang tua-tua kena penyakit silsil baul ini, bau kendor, dikit-dikit kencing, dikit-dikit bergerak kencing. Nah, wong yang macam ini tidak dibatalkan wudhunya, sholat tidak dibatalkan. Jadi termasuk wudhu, termasuk sholat dia tidak batal, karena dia termasuk sudah wudhu. Cuman ingatkan pelajaran waktu di bab babul wudhu yang pernah Anda jelaskan. Jadi untuk orang yang silsil baul itu, dia ngambil wudhunya mesti sudah masuk waktu sholat, satu syaratnya ya. Sedangkan disampaikan, jadi bagi dia tidak boleh ngambil wudhu macam kita. Kalau kita ngambil wudhu maghrib, baca di pagi sampai isya. Tapi kalau orang silsil baul tidak baca di pagi itu, setiap datang waktu sholat dia baru ngambil wudhu. Datang waktu sholat, dia bercewok, dibersihkannya kemaluannya, ditutupnya kemaluannya dengan plastik atau dengan balon atau dengan botol aqua. Atau yang penting kalau dia netes tidak kena pakaian, syaratnya netes tidak kena di pakaian. Ini yang dihukumkan di sini keluar najisnya. Tapi jatuhnya najis pada pakaian sholat itu kaget babnya bab lain, bab kejatuhan najis. Jadi supaya caranya najis yang keluar ini tadi tidak kena di pakaian, mesti dia dipakai. Atau dia pakai softtek yang wong yang silsil baul tadi. Softtek pampers. Iya. Pampers. Softtek air bukaan. Pampers, anak pampers. Dia lah kencing, lah bersih, pampers. Dia lantas ambil wudhu, dengan ambil wudhu, langsung sholat, tak baca. Dia sholat sunat, tak baca. Sebab kapan selesai sholat, terhukumkan dia mesti cewek lagi. Jadi kalau ada yang urusan tadi ambil wudhu, dia langsung sholat aja. Jadi ditunggunya nak komat kalau dia cewek sholat. Di tengah sholat keluar dan ngasonya banyak kencing keluar, tidak batal. Uzur bagi dia sudah mendapat keringanan. Jadi indah Islam itu tidak ada pemberatan bagi yang uzur. Nah ini caranya. Bahkan waktu anak belajar dulu, kata Ustaz Zaini, ada juga uang ni kapan nak semayang ambil tentu ada dia uangnya. Nah, batal bulu, bek bulu, bulu. Tapi kau kapan ambil namanya boleh tu kan tentu bulu.
pokoknya sudah jadi penyakit. Atau satu ini sampai 3 kali bebek batal, batal. Yang keempat dihukumkan tidak batal, teruslah sholat. Karena itu dianggap sudah penyakit. Tidak akan selesai. Kapan dia nak sholat? Yang sementara itu bukannya suatu hal yang jarang datang. Memang sudah jadi penyakit dia. Nah, itu termasuk bab keuzuran yang dimakfu di dalam itu. Tapi kalau yang kentut, bodoh atas pacak nahan, tidak boleh. Itu yang memang kena penyakit. Ada yang nanya pernah duanya Ustaz, aku ni intinya Ustaz nak sholat, tapi nak kentut. Mana rasa jalan? Sudah kentut ke? Ya karena belum lagi sholat kan? Batal ke baik, lebih baik. Ya. Wasaniha, yang kedua pembatal sholat, bimukumin najasati idlam turqaha, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilemparkan segera, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Jadi kalau dia kejatuhan najis, pecah yakin, langsung ditepis langsung dibuangnya, maka dia tidak terbatal. Kalau dia yang galak ni tai cecep, wong yang hadas tadi sholatnya batal, wuduknya batal. Wong yang kentut tadi, kentut, kencing, mesing, wuduknya batal, otomatis sholatnya. Wong yang hukum najasat, wong yang kejatuhan najis ini wuduknya tidak batal, tapi sholatnya batal. Dia nak semayang 3 tai cecek atau 3 tai ayam, sholat tidak batal, cuci baik tangan. Atau dia terpegang banyu yang ada najis, kena banyu kencing, tidak batal sholatnya. Wuduknya yang batal, tidak batal wuduknya, sholatnya yang batal. Kalau orang di dusun-dusun galak nyucuk lubang ayam, kalau ayam nak telur, ayam telur ayam 2,000. Kita ada ngecer, nak telur kan, cucuknya. Padahal dia ada wuduk, tidak batal wuduk. Sholatnya tidak boleh, karena itu najis. Bab inilah yang berhubungan dengan budak kecil lanang yang belum bersunat, tidak boleh ngentol di wong sholat. Jadi budak kecil yang belum bersunat, termasuk wong tua juga yang belum bersunat, dia pacak batal ngentol kita sholat. Bukan wongnya najis, manusia itu tidak najis. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa kita lanang ini kalau belum bersunat, belum ada helmnya, masih tertutup. Nah, tertutup ini kalau budak kecil itu kan, ingat tak kita lagi kecil dulu, kalau kencing kan tidak kecewa, lagi main tekupan, main urian, singitan atau kencing, sudah
Tidak pernah. Ataupun kita bercewok, tidak pernah kita tarik. Penutupnya itu kan tidak pernah kita tarik. Ingat tak kamu? Tidak pernah kita tarik kan bercewok. Cewok baik, sigang baik. Di dalam hukum fikih itu tetap hukum najis. Karena dia nyimpen. Jadi waktu dia kencing, kulit ini nyimpen. Nah, nyimpen ini berarti wong yang belum bersunat ini ngawak najis terus. Ngawak najis terus dia. Budak kecil lanang yang belum bersunat tadi ngentol kita, ngentol ya, bukan nyenggol. Ngentol apa duduk di pangkuan kita, apa di pucuk bau kita yang idenya sifatnya lama. Kalau di sini disebut cara nepis tadi itu dengan ukuran subhanallah. Jarak nepisnya antara lamonya kan misalnya itu dibuang, memang dibuang kalau nah ini dia ay qabla mudhi aqall tamanina, dilemparkan yakni sebelum berlalu selintasan waktu yang kurang dari seukuran tamanina. Subhanallah, berapa lama lah ucapan itu, berapa lama. Jadi budak kecil tadi kalau dia nyenggol baik, ngabo baik, tidak batal. Itu tidak batal. Kalau dia lama jadi batal sholatnya. Jadi budak kecil tadi dihukumkan bukan budaknya itu najis, tapi dia tuh ngawak barang najis. Nah, barang najis ini kejatuhan dalam sholat, maka batal sholatnya. Cuman budak-budak zaman ini, budak-budak kecil zaman ini tidak terbatas di lanang baik, lanang betino. Karena gato-gato budak zaman ini pempes galau. Jadi otomatis mereka tuh ngawak najis galau. Yang betino ngawak najis, yang lanang ngawak najis. Jadi kalau mereka itu ngentolin tetap batal pula. Jadi ingat, bukan budaknya yang najis, tapi mereka bawa najis. Ngawak najis inilah yang dihukumkan menjadi najis. Jadi kalau dia tai, tetap hukumnya najis. Kecuali kalau dia memang dia tidak tahu, itu lain cerita. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tahu, tetap batal pula sholatnya. Asalisuha inkishaful aurah. Yang ketiga, batal sholat itu dengan sebab terbukanya aurat. In lam tastur halan, jikalau dia tidak segera ditutupnya. Fa in kashafa rihun fala tabtul salatuhu in satara halan ay qabla mudhim aqal at-tama'nin. Kalau dia terterbang oleh angin, segera dia tutupkan dengan ukuran tama'nina, maka dia tidak batal. Na'am law takarrara kashfur rihi wa tawala bihaythu yahtaj bis-satri ila harakatin katsiratin mutawaliyat batalat salatu. Bidzalika li'annahu nadir kama law dafa'al mar'u bi fi'li katsir. Jika berulang kali dibuat terbuka oleh angin dan beruntun, sekiranya ia butuh dalam menutupinya kepada gerakan yang
yang banyak berturut-turut, katsiratin mutawaliyah berturut-turut, batalat salatuhu. Jadi kalau dia tersingkap oleh angin banyak, geraknya banyak, maka batal salat. Maka itu sebaiknya salat itu pakai celana panjang jerunya. Jadi makin lagi celana apa? Celana contoh apa? Apa nyebutnya? Celana contoh apa? Macam celana yang dalaman lah, ya. Celana yang tipis itu ya, nggak dijual-jual dia apa? Toko-toko pakaian, rombongan baju-baju koko, baju cece deh. Ini yang terbuka kalau dia dari bawah, dari samping. Kalau dia terbuka dari pucuk. Aurat ini yang tidak boleh dari samping, dari pucuk. Kalau dia dari bawah, tidak apa-apa terjenguk. Tapi dengan unsur ketidaksengajaan. Karena memang yang namanya sebet, yang namanya baju, yang namanya celana bawahnya mesti terbuka. Mana nak masang guys? Sebet tutup, baju mungkin. Jadi maka itu dihukumkan dari bawah itu memang maksyufah, terbuka. Misal kita dari sholat, ada orang sholat ini yang kejingoan bukan. Kalau dia lagi sujud, dia lagi sujud, kejingoan, itu tidak masuk kepada hukum. Walaupun hal itu dijelaskan di kitab ini tentang aurat itu disebutkan. Jadi, tapi sebagian berpendapat itu kan dari bawah. Nah, antisipasinya tadi dengan cara berpakaian pakai celana panjang itu. Di celana panjang. Jadi kalau dia tersingkap ada penutupnya. Ya. Terbuka itu juga ukurannya kilo-kilo kalau sewetnya dirapatkannya kulit di jerunya itu kejingan. Ini kan genggam ini. Ketika ini ada tepuk dirapatkannya. Sewetnya itu dilapatkannya ke dengan kulitnya. Nah, kejingoan jelas itu batal. Nah, itu ahli-ahli hisab biasanya. Ahli-ahli hisab pembakar setan. Itu yang galak kejadian macam itu. Tukang ngokok. Wong-wong ngokok ni rata-rata sewetnya tepuk. Tambah lagi kalau dia rokok joget, jambu, rokok jagung, lawi. Nah ini bapak buntu. Ini agak nampak sewet. Kali yang rokok-rokok mahal tu nampak rokok baru. Gitu. Jadi kalau dia tepuk, sewetnya tepuk, di mana tepuknya? Kalau tepuknya kena di daerah yang termasuk wilayah aurat, batal salatnya. Kalau dia tidak di wilayah aurat, tidak batal. Termasuk disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, termasuk inkisyaful aurat, terbukanya aurat ini termasuk kalau dia berpakaian terlalu tipis. Jadi kalau dia berpakaiannya terlalu tipis, dengan tipisannya tadi menjadikan auratnya alam talo. Jadi alam talo itu antara terjengok dengan lidah, transparan, maka dihukumkan sholatnya tetap batal. Jadi tidak ada boleh berpakaian tipis, terutama sewet-sewet putih. Kalau orang pakai sewet putih, apa dia? Transparan kan? Tahunan sempak tepuk.
dalam tu tidak lanang, tidak betino, tidak jadi hitungan. Mereka cuman mengaku situ jago be. Abang bebel, celak mato, pakai popo, woi cantik, hebat, bukan main, lagak cantik. Pakaiannya, ikaman, necis, hebat. Nak jenguk pakaiannya dalam, jenguk jemuran. Tebak menebok, hutang sambungan. Kita omongi, Allah cek modelnya juga. Bukan soalnya, udah lemak ngawas. Ngawas orang juga kan. Limang si kau. Amci bukan setuju nahan hati ya. Ya Allah, tipis. Di Mekah banyak jemaah Indonesia ibu-ibu pakai baju tipis, putih, kan gato-gato. Bagian kalau pergi umrah, pergi haji ini putih itulah. Membek sunnahnya yang putih. Cuman putih terlalu tipis. Pakai kaos kaki tipis, telekung tipis. Anak kau ibu-ibu berangkat haji beneran sekloter, dan di Palembang galak sering ceramah di kantor-kantor mereka. Jadi kan agak kenal, cuma nana ngomong lagi dibuka minta maaf. Nak kemana kamu? Anak menjadi sana tawaf ifadah. Balik dari Arafah, balik dari Mina, nak tawaf ifadah, tawaf wajib ini, tawaf haji. Cuman kaos kakinya tipis, jilbabnya tipis, bajunya tipis. Anak ngomongkan dengan laki dibuka, dia tahu beda yuku. Ganti baju lain baik. Ketipisan gino baju ayu. Ganti baju lain baik, kaos kaki yang lain. Biasa. Karena maaf enggak, oh iya enggak, makasih. Ngomonginnya lelaki, dek. Ganti bedek pakaian dia. Bisa topik awal ya, apa? Capek nak naik pulau kocok sana, ganti-ganti sudahlah, jadilah. Kita Indonesia menganggap benar, tapi anak kadang ditegur oleh syekh-syekh, oleh mutawik yang ada di Masjidil Haram itu. Hatta yang tukang-tukang bersih-bersih ke banyu itu, mereka ngerti hukum. Yang ngerti-ngertikan itu belum tentu model kita yang pembiasa awam ini. Mereka hafiz Quran, yang bersih-bersih ke banyu, ngisi kizi banyu Zam-Zam di Masjidil Haram Mekah Madinah itu, apa Quran itu? Sambil ngisi banyu, sambil baca Quran. Wudu mereka tidak pernah batal. Yang tukang bersih-bersih, hafal Quran. Tapi mereka nyari kebarokahan begawe di Masjidil Haram. Kadang mereka ngomong nego. Mereka negor. Mereka negoran apa? Dia tuh ngomong, macam mana dong kamu nih, ibu-ibu nih, nggak pakaian tipis-tipis macam ini. Ada Allah haram, bolehnya orang macam ini halal. Mana? Nak ibadah depan Ka'bah, nak tawaf, nak sholat, pakaian macam ini. Ada haram, penuh, dilarang, tidak boleh. Mana nak diomongkan? Karena mereka di manasik ni tidak dia tahu mungkin oleh pembimbing. Ada juga bapak-bapak beli celana putih di Mekah, celana putih yang di Morian. Itu kan bahannya bahan tipis hero. Jadi dibuatnya ke masjid sholat biasa. Malah dia sempaknya tuh apa?
Bercak, berbentuk ni ya, tipisnya, penjual leh. Solat Allah di depan dia. Jadi ini menganggap ini anak duduk, dia ngomong, siapa? Budak ni di depan dia. Celana tipis, celana yang beli 5 rial tadi, solat. Bagi pikiran beliau ni tadi sudah pakai celana panjang, tapi tipisnya tidak dipikirnya. Jadi kecil lah ngomong Arab itu. Solat kira-kira di depan kita yang macam ini ada haram. Bapak tadi diinjuk tahu masih tak galak nerima. Jadi banyaknya wong-wong ibadat ini tidak berdasarkan ilmu, berdasarkan belok-belokan. Jadi terbalik kepada terbukanya aurat ini galak terjadi di ibu-ibu juga. Jadi istri kita, saudara perempuan kita, ibu kita, ponakan kita yang betina-betina jingohi. Jadi kalau kita nyingok dia sholat, kakinya keluar dari telekung, cepet-cepet tarik telekungnya, tutupi. Atau kalau ada kain yang bersih, langsung dilempar ke supaya kakinya tertutup. Macam betina sholat misal, kan betina tuh pakai kainnya panjang kan. Jadi kalau dia kainnya panjang kan otomatis kakinya nih agak panas tertutup. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, dia nggak dingin kakinya. Ay, mungkin betul kaki aku. Allahu Akbar, diteruskannya weh. Selesai sholat, dijingoknya kejingokan kakinya tadi terbuka nih. Maka sholat betina tadi mesti diulang, batal sholat. Tuh. Jadi kalau dia terbuka dari pucuk, dari samping yang batal, termasuk yang ditanya yang malam Sabtu tadi, dia sholat sewetnya lepas. Jadi kalau dia lepas secepat tomak nina adanya merapi kenyok, tetap sah sholatnya. Tapi kalau jaraknya lama, maka batal sholat. Itu berarti dia sholatnya tidak ada siap. Kalau dia siap, jadi disiapkan segala kebutuhan untuk